sebenarnya kalau bandwagon effect itu kan mungkin adalah dia mengupgrade sedikit dari perorangan yang benar kan gitu. Ya. Kalau saya sih nggak percaya sebenarnya survei ini Prabowo di atas 40%, saya nggak percaya. Gitu loh. Menurut saya sih sebenarnya saya nggak percaya gini, karena saya dapat data-data dari survei dari luar negeri ya terhadap Indonesia ya. Itu Prabowo tuh sebenarnya di bawah 40% sebelum debat Cawapres. Secara potensial itu mendukung Anies dan Muhaimin. Itu lebih dari 50%. Kalau sekarang 60% potensinya. Masyarakat nasionalis ya mendukung Ganjar karena mereka marhenis umumnya, Ibu Mega, Soekarnois. Ada mungkin sedikit yang kebelah ke Prabowo ya dan lain-lain. Terus dari mana itu 50%-nya? Kan kita cari dari mana? Ya, kita lanjutkan Bang. Jadi bukan hanya bandwagon effect. Kalau bandwagon effect ya oke lah, masih bisa sedikit tolerable ya. Tapi kan kalau survei bohong ya tetap tidak tolerable namanya. Oh betul, kan? betul. Maksudnya artinya tadi lebih pada justified karena sebenarnya kalau bandwagon effect itu kan mungkin adalah dia mengupgrade sedikit dari perorangan yang benar kan gitu. Kalau saya sih nggak percaya sebenarnya survei ini Prabowo di atas 40%, saya nggak percaya. Gitu loh. Menurut saya sih sebenarnya saya nggak percaya gini, karena saya dapat data-data dari survei dari luar negeri ya terhadap Indonesia ya. Itu Prabowo tuh sebenarnya di bawah 40% sebelum debat Cawapres. Ya, tapi saya nggak usah ngasih tahu dari kedutaan mana ya. Nah, kemudian itu yang membuat Jokowi mungkin panik ya, sehingga dia itu kalau dalam istilah main catur itu dia turun gunung kan. Harusnya kan dia di belakang layar, tapi akhirnya kan gara-gara dia lihat efeknya itu nggak nendang-nendang Prabowo dan Gibran, dia sekarang turun gunung langsung. Dan brutal. Ya, brutal pastilah. Makanya semua kampus sekarang bergerak kan. Jadi kalau misalnya kita bicara di bawah 40% sebelum debat, maka logic thinking kita setelah debat turun lagi, lebih turun. Saya pikir Mahfud kemarin tuh dapat penambahan 3% ya, dan Muhaimin dapat penambahan 3%. Jadi sehingga mereka ini sekarang ini mungkin turun 6% jadi sekitar 34%. Dan itu yang buat panik sebenarnya. Menurut Anda firm akan 2 putaran secara teoritis atau bagaimana? Iya, saya masih meyakini 2 putaran itu Prabowo hilang, nggak ada. Iya, makanya mereka panik gitu. Kenapa? Saya lihat gejolak di masyarakat kan, yang seluruh masyarakat khususnya intelektual yang menyuarakan kebenaran itu sudah menunjukkan bahwa mereka tidak ingin 02 ini ada gitu. Tapi begini Bang, apakah mampu itu menghalau seandainya ada sebuah kekuatan yang koersif gitu ya, terstruktur, udahlah daripada kita ngomong TNI Polri BIN lah, misalnya membackup secara penuh pasangan 02 dan berusaha memenangkan. Apa ada kemungkinan untuk menghalau kalau mereka punya keinginan seperti itu? Ya kan kalau kita lihat dari kekuatan rakyat ya di 2019 ya, itu kan dengan segala cara kita lihat Pak Jokowi untuk menang, dan kemudian kita sebagai kekuatan rakyat dipimpin oleh Ijtima Ulama itu kan berhasil mengimbangi suara mereka ya, walaupun yang hasil akhirnya itu 44,5% yang didukung Ijtima Ulama waktu itu Prabowo ya, di sana 55% ya. Maksudnya artinya seluruh upaya-upaya yang dilakukan pada dengan politisasi kekuasaan dan anggaran dan lain-lain misalnya itu kan juga tidak berhasil membuat dia itu di atas 60%, 70%. Apalagi sekarang dia tidak berkuasa, Jokowi ini ya kan, maksudnya yang ini yang kandidat ini Prabowo.
bagaimana mentransformasi bahwa Jokowi itu misalkan seperti kata Zulkifli Jadi nggak Hasan, cukup Menhan, nggak cukup ya maksudnya. nggak cukup karena Ya. imajinasi orang bahwa orang berterima kasih ya dimanipulasi berterima kasih ya kan itu kan disurvei oleh siapa si CSIS-nya kan 36,6%. Iya. Seandainya 36,6% itu dikritik terus, dia kan pasti nanti turun jadi 25%. Nah kalau dia modalnya 25%, dia dapat tambahan suara dari mana lagi? Prabowo ini, ya kan kalau tidak dari politisasi bansos dan keberhasilan Jokowi, karena dari Prabowo sendiri, ya itu kan sekarang dia nggak punya lagi kekuatan karena yang membesarkan dia selama 10 tahun terakhir ini kan para ulama, istimewa ulama dan itu sudah menarik diri dari dia. Nah kalau partai-partai yang ada saya lihat, saya muter-muter, misalkan Demokrat, saya nggak pernah lihat ada caleg Demokrat itu memasang fotonya Prabowo Gibran, hampir tidak ada ya. Maksudnya yang saya lihat tuh atasnya SBY dan AHY. Terus nanti misalkan saya lihat caleg apa lagi, caleg yang Golkar, ya kan kebanyakan juga mereka dirinya sendiri gitu loh, nggak ada dengan Prabowo. Kemudian yang lain, jadi siapa armnya, kaki-kakinya? Jadi nggak usah jauh-jauh bro. Saya kan selalu diajak oleh KIB kuning hijau biru. Oh iya. Itu kelompok sempalan dari Golkar, Goanis, kemudian hijau itu Forum Ka'bah P3, Membangun iya, P3 dan biru itu Amanat Indonesia PAN. Kita ke keliling-keliling Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, nggak ada tuh hadangan misalnya dari Golkar, dari P3 menolak kegiatan kita. Iya. Itu menunjukkan bahwa memang tidak ada militansi juga di partai-partai pendukung itu. Iya, karena mereka gini, mereka takut negatif efek kan. Iya. Kalau mereka dukung Prabowo di Dengan spanduk-spanduknya. pengecualian P3 tidak Prabowo ya tadi ya. Iya, maksudnya yang Ini masih yang Golkar lain dan yang PAN, kelompok ya? Prabowo misalkan. Iya. Nanti kan suaranya jatuh ke Gerindra. Iya. Ya kan jadi masalah kan, Golkar sendiri kan tetap pengen lebih tinggi daripada Gerindra kan. Dia nggak mau dong tiba-tiba suara dia digerus sama Gerindra. Karena perebutan Pilpres sekarang ini kan tetap paralel dengan perebutan siapa paling tinggi di DPR kan, di parlemen gitu loh. Jadi menurut saya sih Prabowo nggak punya arm ya, kecuali PSI ya. PSI tadi ya itulah yang bansos-bansos itu menurut saya. Oke, kita bacakan komentar Sobat Era, Bang ya. Ini ada yang protes, tapi nggak apa-apa ya saya bacakan protes ya. Ed Refli Harun, kenapa Pak Ganda akhir-akhir ini di podcast dan TV sering muji-muji dan membela Mahfud? Padahal Mahfud itu jahat, nggak peduli dengan HAM, dengan 6 laskar FPI dan telah merusak demokrasi atas pembubaran HTI FPI. Mau jawab nggak Bang ini? Ya jawab dong, karena gini, ya. karena gini kan kita ini dalam agama saya misalkan Islam, Ya. ya pelacur paling buruk pun kalau mau tobat itu diterima oleh Nabi. Ya kan, bahkan ada kisahnya sampai dia akhirnya sebelum dia tobat tuh karena dia mau ketemu sama Nabi mau tobat, akhirnya dijanjikan surga karena dia udah niatnya tobat. Ya. Nah Pak Mahfud MD ini sejak dia hantam Jokowi ya pada saat debat cawapres kemarin, itu kan dia menunjukkan dia mau tobat. Dia bilang semua ini pemerintahan Jokowi ini ada pemerintahan para mafia-mafia, mafia tambang, mafia kehutanan, mafia sumber daya alam, mafia macam-macam, ya kan? Jadi orang mau tobat ini kita harus hormatin dong, justru kita apresiasi. Oke. Jangan orang bilang misalkan saya mengapresiasi dia di masa lalunya, enggak. Oke, di masa lalu saya ditangkap justru di penjara ketika Pak Mahfud jadi Menko Polhukam, ya kan, dan dia nggak bela saya waktu itu. Artinya dia bukan bagian daripada demokrasi. Tapi kan ini melihat bahwa Pak Mahfud ini ya dan para guru-guru besar seluruh Indonesia yang sekarang sedang demo di hampir 20 perguruan tinggi sekarang, itu kan sudah istilah saya tobat. Oke. Ya kan, kalau istilah Pak Muhaimin dulu ada tobat lingkungan, ya kan sekarang kan tobat demokrasi. Alhamdulillah dong. Dan alhamdulillah juga kita menganggap Caimin juga sedang tobat juga kan? Ya dia udah dari awal kan bilang kan? Saya mau pindah ke perubahan. Makanya datang kepada Pak Anies siap berpasangan. Itu udah diumumkan Caimin itu sekitar bulan awal Oktober. Iya kan, kira-kira gitu. September. Atau September. Nah,
Kalau Pak Mahfud sekarang ini kan dia tobat, dia kan perubahan intinya. Walaupun Pak Mahfud hari ini mengatakan saya perbaikan bukan perubahan, oke, kita beda terminologi. Tapi buat saya Pak Mahfud dan seluruh kampus-kampus ini, Sivitas Akademika sekarang melakukan pertobatan nasional dan mereka mengutuk Jokowi untuk tobat juga kembali kepada Undang-Undang Dasar 45. Termasuk kampus saya yang tobat duluan, UGM ya. Kampusnya ini Pak Repli Harun nih. Iya, saya dulu paling sedih, tapi sekarang agak bangga lah sedikit ya. Bangga. Gitu. Jadi sempalannya cuma visipol UGM aja. Oh gitu masih ya? Ya karena ada Pratikno di sana. Oh iya. Tapi nggak juga karena saya lihat Sofyan Effendi waktu. Ada Sofyan Effendi ya kemarin ya, yang lebih senior ya. Iya. Oke. Nah ini ya. Kan orang kan nggak boleh cuman asbun. Iya. Kalau saya ini kan menganalisis, misalkan secara analisa sosiologi, logik sosiologi, masyarakat di Indonesia ini dari zaman dulu kebagi dua, masyarakat Islam dan masyarakat nasionalis. Masyarakat Islamnya ini secara potensial, saya nggak mau klaim kan, secara potensial itu mendukung Anies dan Muhaimin. Itu lebih dari 50%, kalau sekarang 60% potensinya. Masyarakat nasionalis ya mendukung Ganjar karena mereka Marhenis umumnya, Ibu Mega, Soekarnois. Ada mungkin sedikit yang kebelah ke Prabowo dan lain-lain. Terus dari mana itu 50%-nya? Kan kita cari dari mana? Kalau ceruk kok lebih gede ya kan? Padahal ceruk itu ceruk ya maksudnya. Iya, ya kan? maksudnya ceruk itu biasanya kecil kan, ceruknya kecil, gitu. Iya. Ini ceruk kok bisa lebih gede di antara dua besaran itu kan? Ya bukan, maksudnya ceruknya ini potensi kan ceruk ini kan? Enggak, maksudnya gini. Ini ada Islam, ini nasionalis. Islam ke Anies secara tradisional, ke nasionalis ke Ganjar. Berarti kan tinggal sedikit tersisa ceruk yang sedikit. Iya di Prabowo. Kok ceruk yang sedikit itu jadi 50%? Maksudnya gitu kan? Itu yang tadi pertanyaan itu tidak masuk akal. Ya kan kalau saya kan ngomong ini kan ada logiknya. Iya. Tapi belum bisa dijawab tadi. Tidak masuk akal. Kan yang paling penting kan dimenangkan oleh PPK, dimenangkan oleh KPU Kabupaten Kota, KPU Provinsi, sama KPU Nasional. Ya, itu kan kita bicara potensi tadi. Ya kan kalau persoalan curang-curang ini, tentu kan kita dari pihak 01, 03 sekarang ya, banyak gerakan rakyatnya itu, Salam 4 Jari dan lain-lain, itu kan berusaha untuk menghadang. Ya, kampus-kampus bergerak, mahasiswa bergerak, ini mungkin akan sampai isunya pemakjulan apa segala, ini kan akan bergerak terus. Kalau misalkan tuntutan ini semua dipenuhi, maka Jokowi akan netral. Ya kemarin aja setelah kampus UGM itu melakukan gerakan, Pak Jokowi kan istana ya, bukan Pak Jokowi, istana kan merespon bahwa Pak Jokowi tidak akan berkampanye, ya kan? Nah kita lihat aja benar nggak dia menarik diri dari rencana dia berkampanye dan memihak gitu. Tapi sebelum ini saya mau melakukan sebuah hal yang kritis. Waktu kampanye tahun 1999, Partai Amanat Nasional, itu kan setiap kampanye dibanjiri oleh massa karena ada euforia Amin Rais kan. Tapi ternyata hasil pemilu tidak seperti yang diduga. Ternyata PAN keok jauh gitu, bahkan dengan PKB pun kalah pada waktu itu. Bagaimana menjelaskannya? Iya karena gini, karena kan Amin Rais itu kan sebenarnya dia itu bukan tokoh elektoral, ya kan? Amin Raisnya kan tokoh revolusioner. Iya. Nah ketika dia mencoba di elektoral, ya dia tidak menemukan, ya seolah-olah dia mewakili Muhammadiyah aja misalkan yang besar. Nah kalau Pak Anies dan Pak Muhaimin ini kan dia mengerti betul soal elektoral ini, ya. Dan kedua dia mengerti betul bahwa mereka mewakili dua identitas, satu Islam modernis, satu lagi Islam tradisional, ya PKB ini ya. Dan dulu pada saat Pak Amin berusaha untuk menjadi besar, ya itu memang situasinya itu ya dia itu belum dianggap tokoh elektoral tadi, artinya apa? Artinya orang-orang yang ada di kelompok lain ya, kelompok partai-partai lain masih setia di situ. Itu kan zaman 99 tuh orang masih belum ini, dia antara maksudnya gini, mau revolusi Pak Amin ini atau mau apa gitu. Nah, jadi kembali ke sini tadi ya, itu dulu kan Gus Dur misalkan tidak mendukung Amin Rais gitu ya kan. Nah, kalau ini kan jelas Muhaimin ini NU ya, dengan banyak kiai-kiai ulama besar mendukung Amin ini. Jadi itu sebenarnya ini beda sama sekali orang ketika melakukan komparasi. Ada satu hal yang dilogikakan yang tadi mengatakan
unggul 50 sekian persen. Begini dia logikakan begini. Pendukung Jokowi di 2019 54%. Oke. Terbagi dua kubu antara Prabowo dan Ganjar. Yaitu 27%. Ya, logika dia. Sementara pendukung Prabowo di 2019 46%. Terbagi dua kubu Prabowo dan Anies sama-sama dapat 23%. Artinya 27 tambah 23 50%. Dia ini simplifikasinya begitu. Ya memang bahkan gini kan. Jadi kan antara logik sosiologis itu kan satu versi. Iya. Versi lain kan personifikasi. Iya. Pada Prabowo dan pada pada Jokowi. Jadi kalau misalkan Prabowo 44,5 bukan 46, 44,5%, Iya. di situ 55,5%. Jadi kalau di total sebenarnya mereka dua ini 100%. Iya. Iya kan? Tapi kemana 100%-nya? Kalau 100% duduk-duduk aja ngapain pusing kan? Iya. Justru mereka ini panik karena di bawah 40%. Iya, Ini iya, loh yang iya. membuat jadi kan kita melihat ada ilmu fenomenologi namanya. Kita lihat fenomena Pak Jokowi panik ke sana, ketemu Sri Sultan. Ketemu Sri Sultan, keluar Sri Sultan mukanya nggak gairah. Bahkan dia konferensi pers, saudara-saudara saya, istri saya, anak-anak saya nggak ada kalau mau berjuang untuk pemilu sendiri-sendiri aja, saya nggak pernah mendukung. Kan Pak Jokowi bilang dia ketemu Sri Sultan, ketemu politik, Iya, ya kan? iya. Tapi nggak ada Iya. konferensi pers bersama apa hasilnya. Tapi yang jelas Sri Sultan setelah itu konferensi pers ya bahwa dia itu tidak ada urusan dukung mendukung. Artinya Jokowi tidak mendapat dukungan dari Sri Sultan, misalnya seperti itu. Iya. Jadi Jokowi muter-muter nih panik, nggak tahu dukungan dari siapa. Nah kalau dukungannya dari aparat dia suruh misalnya pejabat-pejabatnya, menteri-menterinya berkampanye apa segala, ya itu yang nanti dipersepsikan kalangan akademis ya, para penjaga-penjaga moralitas kita, etika kita, profesor-profesor di kampus ini yang disuruh tobat gitu loh menurut saya. Gitu. Oke.